analisasi data. Jenis penelitian kualitatif kuantitatif itu dapat penelitian kepala kelurahan lewat satu orang, didampingi program satu orang, serta program 1 orang. Objek penelitian yang ada di kelurahan lewat. Teknik pengumpulan data, observasi, wawancara, dan komunikasi. Instrumen penelitian pedoman, observasi, pedoman wawancara, pedoman komunikasi. Teknik pengumpulan data dan analisa reduksi data diperoleh dari jumlah kepada maka itu dicatat secara teliti. Penyajian data untuk memahami data, mengambil kesimpulan berhasil kesimpulan. Teknik pembahasan data, verifikasi sumber adalah mengintegritas dan data dengan sumber yang berbeda. Verifikasi dapat data dalam membandingkan hasil wawancara. Hasil penelitian, gambaran umum kelurahan lewat hasil penelitian pembahasan. Gambaran umum kelurahan lewat, kelurahan lewat sebelumnya pemekaran di kelurahan dalam dan kemudian pengguna masyarakat dalam pelayanan maka identitas kedua kelurahan lewat dengan luas 7,2 km. Sementara perbatasan kelurahan Galunta sebelah selatan berbatasan desa Pasang, timur berbatasan dengan Ranga dan barat berbatasan dengan Leorang. Jumlah penduduk kelurahan Lewaja adalah laki-laki berjumlah 105 orang, perempuan berjumlah 847 orang, serta kelurahan 1.792 orang. Jumlah kepala keluarga 441. Hasil penelitian menunjukkan bahwa piramida digital dan usaha meningkatkan pendapat keluarga sejahtera beserta wawancara yang dulu di wajah adalah memanfaatkan media Instagram, WhatsApp dan menjual pusat dan konten shop. Keuntungan didapatkan dalam melatih mandiri masyarakat usaha. Hasil wawancara yang beserta pokok adalah usaha menjalankan membuat dibayar, ubi dan pisau yang dilakukan dengan kelompok. Kendala yang dihadapi dalam masa ekonomi adalah jaringan yang sudah memadai. Pembahasan tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui piramida digital dalam usaha peningkatan pendapat keluarga sejahtera di kelurahan Lewajah dan kendalanya. Piramida digital dalam berwirausaha sangat penting tetapi terkendala pada jaringan internet dalam memasarkan produk. Selanjutnya keuntungan yang didapatkan adalah menambah modal usaha dan kemandirian usaha serta program dalam berusaha. Kesimpulan, piramida digital dalam usaha meningkat terdapat keluarga ini dengan adanya usaha berbasis digital saat meningkatkan penghasilan keluarga dan RT yang tidak memiliki pekerjaan tetap dan memanfaatkan potensi dalam membuka usaha dengan cara kelompok. Kendala yang dihadapi adalah jaringan internet yang kurang memadai serta sulitnya melakukan pertemuan. Saran 1. Pemerintah kelurahan Lewajah harus meningkatkan pendampingan mengenai program usaha berbasis digital. 2. Pemerintah kelurahan Lewajah perlu meningkatkan usaha selain membuatkan penelitian yang sesuai dengan potensi peserta program. 3. Pemerintah mengusulkan jaringan internet yang memadai di Lewajah. Terima kasih. Baik, teman-teman telah dipresentasikan Daud tentang hasil penelitiannya tentang peran media digital dalam usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera di Kelurahan Lewajah, Kecamatan Ngendeka, Kabupaten Ngendeka. Dan untuk selanjutnya, sekiranya berikan kesempatan kepada siswa sekalian, sekiranya ada pertanyaan atau tanggapan tentang hasil penelitian ini, saya persilakan. Ada? Ya. Begitu ya, jadi mahasiswa itu bukan hanya sekedar masuk mendengarkan dan mengisi form, tapi di samping itu ada juga kesempatan diberikan kalau ada yang ditanyakan, disampaikan tentang penelitian oleh presenter, boleh? Tidak ada ya? Ada. Oh ya, silakan. Atas nama siapa, program apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membaca teks kesempatan yang telah diberikan, perkenalkan saya Lisa dari Prodi Pembimbingan
judul penelitiannya bagaimana relevansi atau kaitannya dengan masalah. Ditanyakan bagaimana kaitan antara judulnya ini dengan rumusan masalah. Saya katakan rumusan masalah itu dalam bentuk pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan terkait tidak? Terkait ya? Kira-kira kaitannya apa? Judul itu kan perlu dieksplorasi. Judul inilah yang dieksplorasi menjadi sebuah titik awal untuk mengkaji seluruh permasalahan yang ada di kalimat ini. Kira-kira rumusan masalah itu membantu tidak dalam mengungkap judul? Bantunya kayak gimana? Kira begitu ya. Jadi nanti saling melengkapi dan memberikan informasi. Ini sangat dasar ini karena judul dan rumusan masalah kan mesti harus mampu sebagai seorang peneliti harus mampu dijelaskan. Baik, misalnya yang lain kira-kira banyak ya. Silakan. Selamat. Jadi kemudian bagaimana proses penelitian objek yang dalam penelitian yang dilakukan, kemudian bagaimana teknik pengambilan sampelnya. Proses pemilihan objek penelitiannya, kemudian teknik pengambilan sampelnya seperti apa? jatuh dulu. Penentuan objek penelitian dengan subjek pilihannya sampel. Yang dipilihkan, yang diambil sebagai yang mau diteliti, bagian operasinya. Dan teliti kemampuan teliti bisa sama teliti banyak. Ya, sekarang dua pertanyaan, silakan. Sudah ya? Sudah, sudah. Demikian sudah. Oke, silakan. Terakhir mungkin ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya perkenalkan nama saya yang mau saya datang di sini. Saya mengatakan di sini yaitu jelaskan cara peneliti merumuskan masalah dalam penelitian. Kira mungkin dari mahasiswa pertanyaan dari mahasiswa anak-anak sekira itu sudah. Daud ada dua penanya tapi tiga pertanyaan. Pertama, bagaimana penentuan objek penelitian dan bagaimana penelitian pakai sampel kan? Pakai sampel. Iya. Apa yang dipakai? Iya, maksudnya penelitian tadi penelitian apa? Penelitian apa? Maksudnya apa di penelitian? Kualitatif atau kuantitatif? Kualitatif. Kalau penentuan informan pakai apa? Pakai sampel kan? Jawab. Bagaimana pada cara menentukan
menentukan siapa yang menjadi sasaran informannya atau orang yang dicari sumber datanya. Maksudnya bagaimana cara diuraikan dalam karya ini menentukan siapa saja yang mau diwawancarai atau tadi apa, gimana caranya? Saya kira ada dalam ada dalam karya ini. Bagaimana penentuan bagaimana menentukan objek penelitian dan tadi sampel. Klarifikasi kalau memang tidak pakai sampel. Kemudian bagaimana tadi perumusan masalahnya? Bagaimana cara perumusan masalah? Merumuskan masalah. Pertanyaannya, sanggup dijawab tidak? Ya silakan. Bukan masalah, bagaimana cara merumuskan masalah, bukan masalah. Bisa dijawab tidak? Tidak ya, oke, nanti mungkin terjawab dari penguji dan pembimbingnya. Baik, selanjutnya kita masuk pada sesi masukan dan saran dari penguji dan pembimbing. Yang pertama saya persilakan Pak Dr. Heri memberikan masukan dan saran. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Pembimbing 1 dan Pembimbing 2. Yang kami hormati Bapak Penguji serta peserta atau narasumber seminar hasil dan rekan-rekan mahasiswa. Jadi tadi alhamdulillah saya senang sudah ada mahasiswa yang mulai aktif. Bagusnya begitu. Ke depan mungkin polanya itu ada semacam ringkasan seminar ringkasan kopian diberikan kepada peserta. Apakah kopian slide 10 lembar supaya ada dibaca-baca. Bagusnya gitu ya. Nggak apa-apa 5 lembar, bukan kalau ini kan terlalu mahal ya. Ini 5 lembar atau 6 lembar ini kan bisa dikasih, dibawa oleh-oleh ke rumah sambil dicatat dan dipelajari. Itu mungkin ke depan nanti disampaikan sama Pak Dekan. Jadi peserta seminar mengumpulkan 5 lembar ringkasannya supaya ada dibaca oleh-oleh. Ya. Ini Daud tidak bisa menjawab mahasiswa. Jadi kalau penguji yang bertanya tidak lolos tidak hasil. Tapi ya namanya seminar hasil kan masih perbaikan ya, sebagai pembelajaran. Jadi Daud harus membedakan itu, yang mana sampel, yang mana objek. Jadi kalau penelitian kualitatif, istilah yang dipakai itu hanya subjek, tidak pakai istilah sampel. Kalau sampel itu diistilahkan pada penelitian kuantitatif. Ini subjeknya itu coba dilihat abstraknya itu ada sebanyak 13 orang, di antaranya 12 peserta program dan kepala kelurahan Lewanyi. Ya itu yang menjadi subjek of the research-nya, subjek penelitiannya atau sampelnya kalau bahasa kuantitatifnya. Kalau istilah kualitatif itu hanya istilah subjek penelitian. Itu yang sering kita pakai dan disepakati secara umum. Itu ya Daud ya. Kemudian tadi ada latar belakang masalah. Kalau latar belakang itu sudah ada masalah, yang biasa ada pengurusan kata. Latar belakang masalah sudah ada latar belakangnya. Ada lagi masalahnya itu namanya double. Kalau di makna itu latar belakang dengan masalah, dua frasa kata yang ketemu. Nah, sebenarnya dibenarkan juga, tapi kalau lazimnya pemaknaan bahasa, itu tidak dibenarkan.
karena sudah ada latar belakangnya, ada lagi masalahnya double. Nah, bagusnya dipakai latar belakang. Itu yang ya, walaupun itu masih berdebat orang linguistik, orang bahasa. Sama kalau ini ada juga istilah metodologi penelitian. Nah, kalau metodologi itu adalah ilmu membahas tentang metode. Ada yang pakai juga metode atau metode. Nah, kalau di bahasa Inggris kita itu metodologi sudah metode, karena memang itu bedanya. Kalau di metodologi of the research, ditranslate ke bahasa Indonesia metodologi. Nah, itu tidak tepat karena berasal dari metodologi, istilah ilmu membahas tentang metode. Nah, ini yang dibahas lagi metode ya. Nah, sama tadi masalah itu Daud. Kenapa ini Daud? Judulmu dua, satu peran aplikasi media online, satu peran media digital. Yang mana benar di situ? Yang mana benar? Peran media digital atau peran aplikasi media online? Nah, di latar belakang ditulis di situ di halaman 7 akar Romawi, peran media online. Dapat itu di latar belakangnya itu. Kata pengantar. Coba lihat kata pengantar. Jadi judul itu Daud harus punya strong. Maksudnya itu strong itu kekuatan. Orang baca langsung greget, tertarik. Peran media digital yang mana kira-kira itu paling kuat? Peran media digital atau peran media online? Yang mana paling greget, paling punya strong, punya kekuatan supaya menarik untuk dijadikan sebagai judul skripsi. Ini mesti bisa diperhalus lagi bahasanya. Itu ya, itu judul itu usahakan ada daya kekuatannya. Sama orang bilang kayak ada sihirnya lah supaya menarik itu skripsi. Itu sebagai masukan, nanti dipilih saja di situ Daud. Apakah mau pakai peran media online atau peran aplikasi media online? Jadi beda ya, peran media online dengan peran aplikasi media online, peran media digital. Itu susah dibedakan di sini. Harus diperjelas itu. Aplikasi media online, peran media digital atau peran media online. Diperjelas, dibatasi. Ini ngawur ini. Kalau saya baca sini tuh enggak runtut sih, enggak jelas sih. Harus fokus sih. Satu, kalau misalnya memang peran aplikasi media online, batasi. Apakah WhatsApp, Instagram, ataukah YouTube atau apa di situ 3 atau 4 atau aplikasi yang lain, dibatasi saja. Kemudian dilihat bagaimana perannya itu 3 media supaya jelas itu hasil risetnya, supaya ada sesuatu yang berbeda. Oh ternyata kita bisa nanti temukan perannya. Oh ternyata peran WhatsApp itu lebih berpengaruh, dapat meningkatkan promosi pemasaran ketimbang dengan media yang ini. Nah, nanti bisa direkomendasikan di di dinas apa yang kita ini. Bahwa ini yang paling bagus, efektif dipakai untuk menjadikan media ini sebagai alternatif, karena ini yang paling disukai orang lain. Atau mau lebih langsung to the point saja, karena orang kan lebih booming WhatsApp, langsung saja judulnya peran WhatsApp supaya lebih mengkerucut lagi. Nah, tapi kalau mau tidak bisa lagi dirubah, ini saja peran media kita. Tapi itu tadi dibatasi ya. Kalau mau lebih apalagi namanya itu lebih strong tadi ya, langsung mengakar saja peran media, peran WhatsApp. Jadi kita bisa pakai pendekatan penelitian survei atau tidak apa-apa kualitatif. Nanti dicek itu data-data WhatsApp. Karena ada sekarang yang lagi tren ini mengecek hasil apa namanya itu, hasil di WhatsApp itu, hasil data-data hasil chatting itu bisa direkam baru dianalisis. Ada istilahnya tuh di media. Jadi bisa kerjasama dengan orang-orang ahli IT. Kemudian ini ada usaha peningkatan pendapatan
keluarga sejahtera. Peningkatan pendapatan keluarga sejahtera dibatasi nanti Daud, dijelaskan di latar belakang dan hasilnya seperti apa. Peningkatan pendapatan sejahtera, apanya isi itu dibatasi. Peningkatan pendapatan keluarga sejahtera seperti apa, dijelaskan. Kalau ada hasil wawancaranya, menurut penulis apa di situ? Itu dijelaskan juga nih. Saya lihat sudah ada dijelaskan, cuma belum terlalu mengkerucut, masih mengambang ya. Nah, ini misalnya contoh di halaman 41, kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera. Ada kelompok pembuatan keripik bayam, ubi. Nah, itu perlu dicek kontribusi apakah memang ini pembuatan keripik bayam itu sudah pakai media digital atau tidak. Ya, sampai masih offline, ternyata tidak punya punya peran media digital, tidak mempengaruhi ini. Nah, ini masih ngambang ya, harus punya sasaran yang tepat. Coba lihat di halaman 47. Berdasarkan observasi peneliti mengenai peran media digital usaha. Nah, ini masih gambarannya umum. Nanti hubungkan dengan penelitian sebelumnya. Ya, misalnya ini di pembahasan, jadi harus kita misalnya pembahasan Anda sudah bahas tentang peran media digital, harus didukung dengan teori-teori sebelumnya. Halaman 46. Jadi ada yang bagusnya itu, ada yang dikutip dari yang 46 sampai 48. Jadi sudah ada hasil penelitian, ada pembahasan, karena ini kan sifatnya kualitatif. Kualitatif itu dia bisa melihat dari berbagai macam perspektif. Nah, misalnya ini peran digital, dia bisa lihat konteks sosialnya, budayanya, teknologinya. Itu pembahasannya. Bisa lihat dari sosial ekonominya. Itu baratnya kualitatif. Karena si peneliti sendiri yang melakukan suatu suatu proses berpikir dan melihat di lapangan dan melakukan suatu gap analisis, nah, baru ditemukanlah ini saya temukan bahwa peran digital itu seperti ini, yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Mengerti maksudnya Daud? Jadi nanti dikupas lagi nih Daud, kasih ahli-ahli sebelumnya yang membahas tentang peran digital, supaya ini pembahasannya bisa kaya dengan. Saya lihat ini tidak ada referensi rujukan teori yang sudah disepakati secara umum para ahli untuk mendukung pernyataan-pernyataan. Misalnya contoh Anda mengatakan usaha di Lewaja memiliki peran program seperti penjualan pulsa, penjualan lewat online, memanfaatkan media Facebook. Ini kan belum kuat ini pernyataan. Nah, harus ada didukung oleh teori yang lain atau ahli ataukah mungkin dinas pariwisata, dinas apa yang bisa mendukung pernyataan pembahasannya. Ditambahkan saja di sini rujukan-rujukan yang terupdate 2020, 2021, nah, supaya ini mendukung pernyataan yang kau tulis di bagian halaman 46. Misalnya Anda mengatakan lagi di paragraf kedua, kendala yang dihadapi menjalankan usaha adalah baik lurah Lewaja maupun serta program berbasis digital terkendala pada jaringan internet yang kurang memadai. Ini kan belum jelas ini. Apa patokannya bahwa memang betul-betul kurang memadai? Nah, mungkin ada data interviewer, data responden, misalnya Pak Lur misalnya ditanya, kemudian dihubungkan dengan data statistik misalnya. Nah, itu bisa mendukung ini pernyataan pembahasannya. Karena ini kualitatif. Nah, beda kalau kuantitatif. Langsung ada data ini langsung saja, sekian persen sudah. Nah, di situ beratnya kualitatif. Karena dia punya multi tafsir yang banyak dengan pendekatan yang bagi saya yang berat. Nah, kalau begini kan kalau hanya kualitatif tadi kita dianggap mengada-ngada saja sendiri yang membahasnya. Kalau tidak multi di sini, tidak multidisiplin yang lain, pendekatan yang lain. Nah, seakan-akan kita hanya perspektif sendiri saja yang menulis. Di situ ya, Daud ya, nanti dikayakan saja di sini supaya bisa menemukan suatu temuan
dan kemudian dibahas secara tuntas sampai ke akar-akarnya. Itu sebagai masukan di bagian pembahasan Daud. Nah, kemudian saya lanjut ke conclusion, kesimpulan. Kesimpulan itu menjawab tadi bahasa ada rumusannya, dijawab di situ berdasarkan hasil penelitian dapat simpulkan bahwa terkait menurut adanya usaha berbasis data meningkatkan penghasilan keluarga yang tidak memiliki pekerjaan. Ya, ini harus butuh data untuk menyimpulkan itu. Tidak memiliki pekerjaan dapat memanfaatkan potensi keterampilan dalam usaha dengan cara berkelompok. Ya, ini pernyataan kesimpulan ini harus ada data hasilnya. Nah, kalau saya cek tadi, ini masih perlu ditambah data pendukung ya. Nah, butuh instrumen penelitiannya seperti apa. Nah, saya tidak temukan instrumennya. Ada instrumennya ya. Ada halaman 54 ya, Daud ya. Ini berapa yang kau kasih nih Daud? Berapa responden yang kau kasih? Masih ada responden yang begini? Lembarannya ini masih ada. Berapa kau fotokopi ini? Yang halaman 54 lampiran 1. Dan yang lain. Ini halaman 54. Nah, bagusnya ini Daud. Ini 13 sih, enggak apa-apa, lampirkan semua itu 13. Kan sedikit supaya meyakinkan orang bahwa memang betul-betul kita kasih memang ini kuesioner ini. Nah, ini kuesionernya juga belum jelas. Bisa saja tidak menyentuh lewatnya. Umum sekali pernyataannya, coba lihat. Urainya, peran media digital dalam usaha meningkatkan pendapatan keluarga dapat memanfaatkan sumber daya alam sosial dan budaya Indonesia. Ini kan umum sekali pernyataannya. Maunya itu langsung mengkerucut di objeknya itu adalah Lewaja atau Kabupaten Trekan. Atau ada kopnya di atas, ini Lewaja kasih ke Pak Lurah, Pak 1, kemudian ada lagi 12, dikasih kerucut di pertanyaannya disesuaikan dengan ini. Nah itu ya, tapi tidak apa-apa lah. Ini sudah jadi deskripsi. Nah, tinggal kayak ini pada mau wawancara itu kan bisa ditranslate ini. Daud pakai YouTube atau pakai apa? Nah, bisa. Nah, kemudian seandainya Daud bisa lanjut nanti S2, bisa nanti pakai tools untuk lebih memperdalam ini, dikembangkan atau ada kegiatan lain. Bisa dikembangkan lebih banyak lagi. Oke, mudah-mudahan ke depan adik mahasiswa ini bisa lebih kembangkan lagi masalah riset dan lain sebagainya. Nah, kita ini masih revolusi industri 1.0 yang mudah-mudahan bisa berkembanglah ke depan. Dan mungkin juga sebagai saran kita untuk semua, mungkin bagus nanti ada kayak tim ini layak untuk didorong instrumennya jadi skripsi baru turun ke lapangan supaya nanti kita bisa hasilkan hasil penelitian yang betul-betul punya kontribusi peningkatan keilmuan yang lebih bagus lagi. Oke, sekiranya itu dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian tadi ini dari Pak Universitas Pak. Hanya sebatas saran ya. Dan pertanyaan. Banyak kalau ditanya ya. Ya. Terima kasih kami sampaikan dan sekira dari catatan saya minimal 6. Daud mencatat tidak? Catat tidak? Berapa catatannya? Banyak. Lumayan. Catat baik-baik masukannya. Kalau dan terpisah supaya merasa perbaikan maksudnya ya. Kemudian kita ke penguji kedua membahas tentang kompetensi. Bapak silakan. Terima kasih Dewan Penguji dan pembimbing yang terhormat, Anda mahasiswa yang saya banggakan, Daud dan begini Daud, program
Ini judul penelitian kuantitatif. Jadi kalau membawa judul ini, tidak dicari nanti bagaimana peran-peran yang dibutuhkan di situ. Jadi saya ada tawaran bikin di judul kualitatif ini. Di judulnya usaha meningkatkan pendapatan keluarga sejahtera melalui media digital. Ini juga media digital karena ternyata saya baca di dalam tidak ada disebut media digital. Yang kau sebut di dalam itu media sosial. Jadi Facebook, WhatsApp, itu media sosial. Karena kalau mau masuk ke Lazada, ada Lazada yang punya masuk di Instagram di sini. Lazada, nggak ada. Shopee, nggak ada yang masuk di Instagram di situ. Jadi kau pakai media sosial saja di situ, bukan media digital. Ini judulnya usaha meningkatkan pendapatan keluarga sejahtera melalui media sosial. Di Kelurahan Dewanja, Kecamatan Pendrekan, Kabupaten Pendrekan. Satu ya. Jadi ini seperti Shopee, Lazada, hapus medisi yang dipakai. Tidak ada ini. Satu ya, tadi sudah banyak sekali disebut oleh Pak Dr. Edi. Saya tinggal mencari mana tadi yang kurang. Nah, di sini di hasil penelitian halaman 35. Itu kalau bikin judul di situ wawancara dengan siapa di situ, dengan kepala Kelurahan Dewanja. Nomor 2 wawancara dengan pendamping program. Nomor 3 wawancara dengan peserta program. Nah, itu tidak penting dibuat judul seperti itu. Judul yang bagus adalah judul yang berkaitan dengan inti pembicaraan ya, untuk menjawab permasalahan yang kau buat di depan. Ya, apakah di wawancara itu, hasil wawancara itu ternyata kamu bisa mendapatkan jawaban dari rumusan masalah yang ada di halaman depan tadi. Begitu. Jadi bikin kalimat yang intinya menjawab ini. Ini kan peran media digital. Jadi kalau peran media digital, nah sekarang bagaimana media digital itu dimanfaatkan menurut pemerintah. Jadi nanti itu peran-peran pemerintah yang diharapkan. Maka judulnya di sini bukan wawancara dengan kepala Kelurahan Dewanja, tetapi apa peran pemerintah. Nah, maka nanti ke bawah ini yang kau tulis adalah apa-apa saja hasil wawancara atau poin-poin wawancara dengan kepala kelurahan dengan urutan